pembelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan bahas soal transformasi persiapan PAS. Kompetensi dasar menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran: melalui pembahasan soal transformasi, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal transformasi pada penilaian akhir semester dengan baik. Ingat jenis-jenis transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Yuk kita simak penjelasannya. Soal pertama, perhatikan gambar persegi panjang ABCD yang akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Jika C adalah bayangan titik C, maka koordinat bayangan titik C adalah, kalian bisa lihat ya, titik C itu berada pada min 7,3. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 ya. Maka kita akan bisa tulis X-nya tetap ya min 7. Nah, kemudian bagian Y-nya itu adalah 2 kali H dikurang Y. 2 kali H-nya adalah 2 ya tadi, dikurang Y-nya 3. Berarti 4 kurang 3. Berarti titiknya adalah min 7,1. Soal kedua, bayangan dari titik 2, min 3, hasil refleksi terhadap garis X sama dengan 4 adalah, sekarang pencerminannya terhadap garis X sama dengan H hanya adalah 4. Maka kalau di sini adalah yang kita hitung adalah X-nya. 2H dikurang X, yaitu 2 kali 4 kurang 2. Y-nya tetap min 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 4, 8 dikurang 2 berarti 6. Berarti 6, min 3. Soal nomor 3 diberikan beberapa pasang gambar. Pertanyaannya adalah pasangan gambar yang merupakan hasil translasi atau pergeseran. Yang perlu kalian ingat itu adalah sifat bayangan yang ditranslasikan ya, yaitu bentuk dan ukurannya sama dan arahnya berbeda. Untuk pasangan gambar pertama itu adalah refleksi ya, karena bayangannya berkebalikan. Kemudian yang kedua itu rotasi, karena dia ada arah yang berbeda, yaitu menjadi datar jadi tegak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dilatasi ya, karena gambarnya yang pertama kecil, yang kedua menjadi besar. Nah, yang keempat dan kelima ini translasi ya, termasuk karena dia bentuk sama, ukuran sama, tetapi hanya bergeser saja atau orientasinya arahnya berbeda. Soal keempat, ini disajikan sebuah gambar ya, gambar titik-titik pada bidang koordinat, titik A, B, C, dan D. Maka hasil translasi sejauh 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas pada gambar di atas adalah, pada bidang koordinat tadi, kamu lihat titik-titiknya ya, yaitu kita dapatkan titik A 1, min 1, B 4, min 1, C itu 4, min 2, dan D 1, min 2. Karena ini titik-titik tersebut ditranslasikan pada translasi 2 ke kanan 5 satuan ke atas, berarti translasinya 25. Ingat untuk translasi titiknya itu akan dijumlahkan dengan translasinya ya, dijumlahkan. Misalnya titik A 1, min 1 dijumlahkan dengan translasinya 25. Maka 1 tambah 2 min 1 tambah 5. Jawabannya 3,4. Sedangkan titik B 4, min 1 kamu jumlahkan dengan translasi 2,5 menjadi 4 tambah 2 dan min 1 tambah 5. Hasilnya 6,4. Sedangkan titik C-nya 4, min 2 ditranslasikan dengan 2,5 yaitu menjadi 4 tambah 2 min 2 tambah 5. Jawabannya 6,3. Dan yang terakhir titik D 1, min 2 kalian jumlahkan menjadi 1 tambah 2 2,5, itu menjadi 3, min 3. Ya, karena opsi jawaban yang tadi gambar, maka kalian perhatikan titik-titiknya pada gambar tersebut di opsi jawabannya. Ya, maka kita bisa lihat jawabannya adalah yang B. Soal kelima,
Seekor macan sedang berburu kancil di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa koordinat kancil berada di titik K dan koordinat macan berada di titik L. Kancil tersebut kemudian bergerak menuju titik M. Berarti sekarang kancilnya di titik M ya. Pasangan bayangan translasi yang harus dilakukan oleh macan agar dia mendapatkan kancil adalah, yang kamu perhatikan adalah translasi dari L ke M ya. Kita bisa gunakan dua cara ya. Ini yang pertama, kita pakai translasinya ya. Diketahui kan titik awalnya kan L, L-nya sudah 2,6, terus menjadi min 5,4. Maka tinggal kamu kurangi saja ya. 2 tambah A sama dengan min 5, maka A sama dengan min 5 dikurang min 2. Jawabannya A-nya min 7. Berikutnya 6 tambah B sama dari L ke M sama dengan 4. Tinggal arahnya saja, ternyata kamu bisa hitung. Kalau L ke M berarti ke arah kiri 7 satuan atau negatif berarti min 7. Kemudian ke bawah 2 satuan berarti min 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini, ada titik A, B, dan C ya. Kemudian titik koordinat segitiga ABC yang dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0 adalah, nah seperti tadi ya. Jadi kalau ada gambar, ada titik-titik di bidang koordinat, kamu harus tahu dulu titik-titiknya. Di sini bisa kalian lihat titiknya A itu 1,1, B itu 5,1 dan C 5,3. Titik-titik tersebut diapakan? Ternyata dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kamu bisa ingat ya, kalau titik dirotasikan berlawanan arah 90 derajat, maka titiknya menjadi min y, x. Atau bisa dikatakan angkanya itu dibalik, y-nya berubah. Yang berikutnya tinggal titik A 1,1 itu menjadi min 1,1, angkanya dibalik, y-nya berubah. B 5,1 yaitu menjadi min 1,5 dan C 5,3 menjadi min 3,5. Nah, tinggal lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Kalian bisa lihat soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ya, disajikan gambar, diminta hasil rotasi benda M oleh titik pusat 0,0 dirotasikan min 90 derajat. Kalau rotasi titik pusat O min 90 derajat itu kan artinya perputaran dengan pusat rotasi 0,0 90 derajat searah jarum jam. Berarti arahnya ke arah bawah ya. Maka gambarnya yang mana? Gambarnya adalah yang gambar nomor 1. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 2 garis ya. Pertanyaannya adalah faktor skala dari ruas garis M aksen N aksen. Nah, ini di sini MN itu garis yang lebih panjang ya. M aksen N aksen menjadi yang lebih pendek. Jadi bayangannya lebih pendek. Maka bagaimana faktor dilatasinya? Yaitu karena dilatasi adalah artinya perkalian ya. Diingat berarti perkalian. Kalian bisa lihat aja ya, M itu adalah titiknya 3,3. Maka menjadi M aksen itu 1,1. Maka bagaimana? Maka dia akan mengalami pengecilan 1/3 ya, karena 3K sama dengan 1, K sama dengan 1/3. Jika kita cek kembali, kalau N menjadi N aksen 12,3 menjadi 4,1, nah itu juga nanti akan kita lihat perubahannya menjadi perbandingan adalah 1/3 ya. Maka di sini faktor skalanya adalah 1/3. Seharusnya yang M aksen 4,1 ini adalah N aksen ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Hampir sama dengan tadi ya, ada gambar, ada titik A, B, C. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gambar bayangan bangun datar yang direfleksikan terhadap sumbu X dilanjutkan didilatasi 2 kali dengan pusat di titik 0,0 adalah. Kemudian nanti jawabannya bentuknya gambar pula ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kalian bisa lihat titik-titik tadi pada bidang koordinat ya, bisa kita lihat juga. Perintahnya adalah transformasi berulang. Mama masing titik-titik. Kalau kita perhatikan tadi pertanyaannya, itu termasuk transformasi berulang. Seperti misalnya titik A direfleksikan dulu terhadap sumbu X, kemudian didilatasikan dengan pusat min 5, min 3. Kalau refleksi terhadap sumbu X itu faktor skalanya berubah. Kemudian min 5, min 3 tadi langsung didilatasikan ya, langsung dikalikan.
ya menjadi min 10, min 6 karena faktor dilatasinya 2. Nah, titik yang lain juga sama ya, titik B, titik C, titik D ya. Titik B itu tadi direfleksikan terhadap sumbu X menjadi min 3, min 3. Terus dilatasikan 2 kali, berarti menjadi min 6, min 6. Karena ini ditransformasikan berulang, maka bayangannya yang kita ambil adalah bayang paling akhir ya, yaitu A double aksen min 10, min 6, B double aksen. Titik C juga sama, direfleksikan dulu terhadap sumbu X menjadi min 3, min 2. Kemudian dikalikan 2 ya, jadi min 6, min 4. Yang titik D juga sama ya, direfleksikan terhadap sumbu X menjadi min 5, min 2. Kemudian dikalikan 2, karena didilatasikannya 2, maka hasilnya menjadi min 10, min 4. Jawabannya ya, bayangan akhirnya yang kita ambil adalah yang double aksen ya, yaitu A double aksen min 10, min 6, B double aksen min 6, min 6, C double aksen min 6, min 4, dan D double aksen min 10, min 4. Titik-titik tersebut disajikan dalam bentuk bidang koordinat ya, tinggal pilih. Maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 10 ya. Titik B 2, min 6 ditranslasikan oleh 3, min 2, kemudian didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Bayangan titik B adalah berarti bayangan akhirnya ya. Ya, pada soal ini juga merupakan transformasi berulang. Ya, yang pertama ditranslasikan terlebih dahulu, kemudian didilatasikan. Titiknya tadi adalah titik B 2, min 6 ditranslasikan 3, min 2. Berarti tinggal dijumlahkan saja ya. 2 tambah 3 sama dengan 5, min 6 tambah min 2 sama dengan min 8. Nah, B aksen 5, min 8 ini kita dilatasikan, kita kalikan 3 ya, karena faktor dilatasinya 3. Yaitu jawabannya 15, min 24. Jawabannya adalah yang B. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang pembahasan soal-soal transformasi untuk persiapan PAS. Mudah-mudahan yang dijelaskan ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik untuk kegiatan PAS ke depan. Semoga nilai yang nanti kalian dapatkan adalah nilai yang memuaskan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.